Salam, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudara-saudari, sebelum kita memulai semua aktivitas kita di akhir pekan ini, mari bersama-sama kita mau merenungkan firman-Mu. Dan sebelum merenungkan firman Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan kami kehidupan hingga pada saat ini. Dan kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami akan sabda-Mu serta berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Saudara-saudari, mari membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari kitab Zakaria 9 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Zakaria 9 ayat yang ke-9, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Sedemikian firman Tuhan, Zakaria 9 ayat yang ke-9. Dengan topik renungan harian kita pada hari ini, bersorak-soraklah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bersorak-soraklah adalah ungkapan rasa bahagia, ungkapan rasa syukur, ungkapan rasa sukacita atas sesuatu peristiwa, sesuatu keadaan yang saudara-saudari. Mengapa penulis kitab Zakaria ini mengatakan bersorak-soraklah? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bersorak-soraklah seperti yang dikatakan dalam Zakaria 9 ayat 9 ini bagi putri Sion, ya, atas kehadiran kedatangan seorang raja, ya, kedatangan seorang raja, raja pembebas, raja penyelamat. Karena pada masa itu mereka sangat membutuhkan pertolongan atas situasi keadaan yang sedang dihadapi. Tentu saja kedatangan raja, yaitu raja yang membawa perdamaian, yang memperdamaikan. Ya, hal ini nubuat yang disampaikan Zakaria 9 ayat 9 ini digenapi dalam kehadiran Kristus ke dunia ini, peristiwa kematiannya dan kebangkitannya. Seperti dalam masa-masa kita memasuki masa Paskah, ya, baik ketika Minggu Palmarum, Kamis Suci, Jumat Agung, Sabtu Pengharapan, dan Paskah. Di situ kita memperingati kembali bagaimana Yesus yang adalah Raja Damai, Raja adil dan jaya itu memasuki kota Yerusalem dan disambut dengan sukacita oleh jemaat, oleh orang-orang yang ada di Yerusalem. Mereka mengeluh-elukannya, Hosana, Hosana. Mereka sangat bersukacita. Ini merupakan gambaran seorang raja yang datang, yang akan membawa damai, yang akan menyelamatkan. Ya, seorang raja yang adil dan jaya. Ini mengajarkan kepada kita kedatangan Yesus adalah untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Ya, kasih dan keadilan Tuhan itu berjalan beriringan. Kasihnya dia menyelamatkan manusia. Keadilannya orang yang melakukan dosa harus menjalani penghukuman. Tetapi kasihnya yang besar itu melebihi dari hukuman yang dia nyatakan. Sehingga dia mau menjadi manusia dan mati di salib untuk menebus kita. Supaya manusia beroleh keselamatan
di dalam Tuhan. Dan ketika kedatangannya ke Yerusalem, dia tidak mengendarai kuda. Kuda gambaran keperkasaan, kemenangan atas peperangan, ya, kehebatan. Tetapi dia datang dengan mengendarai keledai, bahkan keledai yang muda. Ini menggambarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Kerendahan hati Yesus Kristus, ya, yang kedatangannya dia merendahkan hatinya sebagai seorang Allah. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11, dia sebagai seorang Allah tapi mau menjadi manusia dan taat, bahkan taat sampai mati untuk menebus dosa manusia agar manusia selamat dan diperdamaikan dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai seorang orang yang sudah diperdamaikan oleh Yesus Kristus dengan Tuhan kita, ya, kita juga harus menjadi orang-orang yang membawa sukacita bagi banyak orang, yang membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Kita menjadi orang-orang yang membawa berkat bagi banyak orang. Karena itu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, jadikan hidup kita ini, ya, adalah hidup yang membawa damai, sejahtera, dan sukacita bagi banyak orang. Dan tentu saja dalam keadaan yang sedemikian, baik kita maupun juga orang banyak akan bersorak-sorai dalam Tuhan. Mari setiap hari kehidupan kita membawa sukacita, membawa damai sejahtera bagi banyak orang, bagi keluarga kita, saudara-saudari kita di tempat pekerjaan, dalam pelayanan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang sudah mengajarkan kami bahwa kedatangan Kristus dalam kerendahan hati untuk memperdamaikan kami manusia dengan Engkau, ya Tuhan, yang membawa sukacita, keselamatan bagi banyak orang. Tuntun pun kami juga sebagai seorang percaya kepada Kristus, agar hidup kami ini adalah hidup yang membawa damai sejahtera bagi banyak orang, yang membawa sukacita bagi banyak orang, sehingga kami boleh bersorak-sorai di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan, dari akhir pekan ini juga ketika kami akan menjalani aktivitas kami, ada yang sudah mulai libur karena memang sudah memasuki liburan masa Ramadan. Tuhan, kami percaya Tuhan juga menyertai semua saudara-saudari kami, bahkan jemaat Tuhan yang sedang berliburan, bahkan kami juga yang tetap beraktivitas dalam aktivitas pekerjaan kami, mengerjakannya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berkati pelayanan gereja Tuhan dimanapun berada, agar tetap boleh berjalan dengan baik. Yang sedang sakit, kami percaya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna, terkhusus bagi jemaat Tuhan, anak kami Enia Brukembaren, kiranya pulih sempurna kesehatannya hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, anak-anak kami untuk apa yang menjadi kerinduannya untuk boleh studi di sekolah kepolisian. Kami terus mendoakan anak kami Kiel, anak kami Ari, Pindo, dan juga Adriel. Kami percaya Tuhan mereka boleh mencapai cita-citanya dengan baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan penuh sukacita. Tetaplah bersorak-sorai di dalam Tuhan, menjadi seorang pembawa damai sejahtera, membawa sukacita dimanapun kita berada. Dan jangan lupa esok hari Minggu, kita kembali beribadah, memuji, menyembah Tuhan di gereja. Dan mari tetap bersukacita menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita beraktivitas hari ini, keluar rumah, jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap bersukacita, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.